Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa nggih? Permisi kak, kami studi SMP Negeri 1 Pirong ingin meminta waktu kakak sebentar untuk saya wawancarai, boleh? Oke, silakan masuk nggih. Wawancarai tentang apa monggo yang bisa saya bantu? Ini saya mau mewawancarai tentang seorang wirausahawan. Oh, tentang wirausaha. Ya, boleh, silakan. Yang mau ditanyakan apa? Sebelum memulai, boleh saya tahu nama bapak? Oh, nama saya Imam Sustianto. Umurnya berapa pak? Umurnya 30 tahun. Ini kalau boleh tahu, produk yang dibisniskan itu apa loh pak? Produk yang sementara saya dalami terkait perlengkapan dan kebutuhan bayi. Sementara itu ada susu mungkin. Kakak, sebelum saya mewawancarai kakak, sebutan yang enak sama santai buat kakak itu apa? Mungkin lebih enak dipanggil Kak aja ya. Mungkin apa yang bisa ditanyakan bisa saya bantu menjawabnya. Kalau boleh tahu, mulai kapan kakak merintis usaha ini? Untuk mulai mungkin sudah 1,5 tahun yang lalu. Ini pun dari mulai iseng coba-coba, tapi karena berkembang jadi keterusan. Dan mengapa kakak lebih memilih usaha ini? Alasan kenapa saya memilih usaha ini ya banyak sih ya. Yang terkait satu, untuk menambah pendapatan ya. Yang kedua, memang produk ini lebih dibutuhkan. Karena bayi itu ketika masih anak-anak itu pasti banyak orang-orang yang mencari, dan ini merupakan produk yang sekali pakai, yang pastinya setiap produk ini sudah habis pasti dia itu akan mencari. Mungkin itu alasan yang aku pilih dari produk yang lain. Ini kak, saya mau tanya, dari yang mulai merintis sampai sekarang itu kendala yang kakak alami itu apa kak? Untuk kendala banyak ya. Pastinya dalam suatu usaha penjualan pasti ada yang mengalami kendala ataupun permasalahan. Yang pertama pasti dialami adalah suatu wirausahawan itu adalah modal. Modal, karena kalau kita itu lihat ketika bisnis semacam ini harus membutuhkan modal yang tidak sedikit. Nah, terus yang kedua mungkin letak geografis di rumah saya yang kesan jauh dari kota, terus juga tidak dekat dengan jalan raya, itu merupakan kendala yang sangat pokok yang saya alami. Selain itu juga kendala yang lain dihadapi mungkin stok yang pemesanan itu sering telat, sehingga konsumen yang sudah menjadi langganan saya itu sudah membutuhkan tapi ternyata produknya tidak tersedia. Itu dari mulai perintisan itu mungkin semacam itu yang saya hadapi terkait dengan masalah ataupun kendala yang saya dapatkan. Kalau boleh tahu, bagaimana cara kakak untuk mengatasi kendala ini? Untuk mengatasi kendala ini, yang pertama ya modal ya. Pastinya setiap wirausaha itu mempunyai target pendapatan ya, target pendapatan. Yang pertama untuk mengatasi modal, saya itu mengajak teman untuk berusaha. Ya, seperti tanam modal lah. Ada teman saya 2 orang yang memberikan modal ya. Yang pastinya teman dekat saya. Sehingga modal yang saya ada dengan ditambahkan modal teman saya jadi sedikit membuat saya itu bisa memesan lebih banyak. Terus terkait letak geografis ini ya pastinya untuk mengatasi ini kita itu jemput bola, karena tidak bisa semua produk yang dikirim itu langsung ke sini, jadi saya itu harus mengambil. Paling itu kendala yang saya alami, karena memang letak geografis ini itu tidak bisa diselesaikan secara langsung.
karena memang jauh dari kota, tidak dekat dengan jalan raya, maka saya sering ke sana ke sini untuk memastikan agar semua benar-benar sudah saya pesan dan saya dapat. Itu produk yang paling diminati atau paling banyak penjualannya itu produk apa Kak? Untuk sementara ini memang kami di sini sekeluarga dengan teman-teman ya yang usaha bareng mempunyai produk, ada pampers, ada minyak telon, ada susu dan sebagainya ya. Untuk sementara yang memang lagi banyak yang laku dan setiap saat pasti yang dibutuhkan ini memang pampers. Terus kalau ya sebetulnya penjualan produk ini semuanya laku ya, tapi memang kalau pampers itu dibilang yang paling tinggi dalam permintaan konsumen gitu. Sedangkan kalau yang minyak telon, sedangkan dengan susu itu mungkin mingguan, lakunya itu mingguan, tidak seperti harian. Kalau pampers kayak setiap hari pasti ada. Jika kita kan anak muda ya, mungkin suatu saat ingin merintis karir seperti kakak. Terus apa sih motivasi dari kakak agar bisa merintis karir kayak kakak? Oke, untuk motivasi ya, pastinya motivasi pertama satu ya, kita ingin mandiri, gitu ya. Jadi bagaimana caranya kita itu mandiri? Ya pastinya dengan usaha. Nah, maka dari itu untuk mengawali sebuah usaha, kalian itu harus paham terkait dengan segala sesuatu yang dibutuhkan gitu. Mungkin di lingkungan kalian sekitar gitu. Itu motivasi keinginan untuk kita mandiri. Terus kemudian ketika kita sudah tahu ingin mandiri dan kita ingin berusaha, yang kedua jangan pantang menyerah gitu. Karena setiap usaha pasti ada kendala, pasti ada sesuatu penghalang kayak gitu. Tapi sebuah kesuksesan itu diraih memang harus mengalahkan semua itu. Nah, maka dari itu yang kedua, selain kalian itu harus harus mempunyai keinginan, yang kedua itu harus tahan banting dalam segala hal yang kalian hadapi. Terus selain itu kamu itu harus fokus dalam berusaha, fokus yang nanti kalian ingin diusahakan apa dan dalami. Jangan mudah kalian itu meninggalkan, wah ini enggak relevan gitu, saya itu mau gantilah. Nah, justru kalau kamu mengganti, kamu akan memulai dari nol. Ketika memulai dari nol, berarti kamu itu akan mengalami sesuatu masalah baru juga. Berbeda ketika kamu itu melanjutkan fokus dalam satu itu saja, kendala satu pasti akan tahu solusinya bagaimana. Nah, sehingga untuk selanjutnya bisa memperbaiki. Nah itu, jadi itulah mungkin motivasi, ingin mandiri, jangan pantang menyerah, terus kemudian fokus dalam usaha tersebut, dan yang terpenting usaha dan doa itu harus selalu panjatkan gitu. Nah kan dari awal kakak udah bilang kan kendala pertama itu ada di modal ya kan. Kalau boleh tahu modal utama pada saat merintis itu sekitar berapa Kak? Oh iya, ini ya, modal itu kan saya bilang berawal dari iseng ya, berawal dari iseng. Jadi modal pertama dulu itu saya itu 300.000 itu zaman ada online-onlinean itu kan ya. Nah, saya itu modal lah iseng 300.000 karena dulu memang saya itu punya bayi, jadi saya itu belilah itu, oh ternyata murah kayak gitu. Maka pemikiran saya, andai kata saya jual dengan harga di pasaran dengan saya yang beli di sini mungkin lebih untung ya. Itu pikiran liar pertama saya kayak gitu. Maka saya jadi termotivasi, oh kayaknya ini bisa jadi sesuatu untuk berusaha kayak gitu, berusaha. Dengan modal sekian, kakak butuh waktu berapa lama untuk memasarkan produk kakak dan berapa keuntungan kakak yang diperoleh kakak? Oh iya, kalau waktu ya, terkait waktu ini berbeda ya. Kalau mungkin di awal merintis kita kan nggak punya pelanggan ya,
Tapi kalau sekarang kan mungkin banyak kayak gitu. Untuk modal 300.000 di awal gitu. Saya itu dulu itu ketika membeli pertama itu tidak menggunakan kardus seperti ini ya, kartonan. Dulu itu saya itu beli itu bijian. Nah, terus karena 300 itu mungkin dapat sekitar 4 biji kayak gitu. Nah, dulu itu saya itu ketika awal itu satu hari langsung habis 300 biji. Dan kalau dulu itu waktu zamannya banyak diskon ya, satu paket bal saja, satu bal itu mendapat keuntungan bisa 15.000. Jadi 15.000 dikali 4 kan sudah 60.000, itu satu kali. Nah, sehingga ketika melihat kondisi ini, saya ini jadi lebih lebih ingin untuk melanjutkan usaha yang iseng-isengan itu. Dan akhirnya kemudian saya itu punya tambahan simpanan ya, untuk lebih banyak untuk bermodal, karena dari situ mudah dibeli, mudah dipesan, terus kemudian juga mudah dijualkan. Maka kan kakak mulai modal itu 300.000 ya kan? Nah kakak itu merintis kali ini itu penjualannya itu lewat media apa kak? Oh iya, dulu memang saya itu mengawali segala sesuatu dari hal online ya. Saya pun beli melalui online kayak gitu, dengan mengandalkan mengambil barang itu ya dengan sistem Shopee gitu kan, itu banyak diskon. Saya itu menjual pun lewat online karena saya nggak punya toko, ini juga iseng-isengan kayak gitu. Jadi saya itu lewat Facebook dulu pertama ya. Facebook itu kan banyak grup, saya masuklah grup kayak gitu, sehingga saya itu memasarkan dari itu. Ternyata respon dari semua komunitas itu banyak yang merespon, komentarnya banyak kayak gitu. Nah, sehingga yaitu satu hari itu dengan 300.000 langsung habis ya gitu. Jadi tapi sampai sekarang pun sama dengan Facebook kayak gitu. Dan kalau sekarang itu sudah membuat toko online sendiri, sehingga mungkin jangkauannya lebih luas kayak gitu. Kan ini pasti rawan penipuan ya kak. Apa kakak tidak takut dengan hal-hal seperti itu? Untuk penipuan memang mungkin sudah sedikit ada pengalaman ya, dulu pernah ketipu dengan sistem online ya. Ya mungkin itu menjadi hal pelajaran ya. Ya pastinya takut lah, siapa yang nggak takut dengan suatu penipuan, karena kan itu uang kayak gitu. Tapi yang prinsipnya pasti kita itu harus punya rambu-rambu dalam suatu usaha online, punya batasan, sehingga kita itu tahu bagaimana caranya kita kendali mengindikasi bahwasanya itu penipuan. Yang terpenting suatu penipuan pasti akan meminta uang lah kayak gitu. Nah, ketika ada sesuatu indikasi tersebut ya, berarti ini indikasi penipuan, maka kita itu harus mempunyai jarak antara si konsumen yang memang nakal kepada kita. Ya takut, pasti takut. Sebelumnya kakak, kami terima kasih karena kakak sudah meluangkan waktu untuk kami semua. Mungkin ini pertanyaan terakhir dari saya. Tidak tahu harapan kakak untuk kedepannya bisnis ini itu apa kak? Harapan saya pastinya ya untuk bisnis saya yang lebih berkembang, terus kemudian keuntungannya lebih banyak kayak gitu. Terus kemudian ya bisa menaikkan suatu usaha dan membuka lapangan kerja untuk orang-orang di sekitar sini. Itu harapan saya. Sebelum kami pamit, jika apa ada kesan-pesan untuk kakak itu untuk generasi muda sekarang? Oh iya, generasi untuk pesan-pesannya mungkin sekalian itu nanti akan mengalami sesuatu fase seperti kakak ya. Jadi dimana kalian itu masih muda, banyak-banyak nak belajar. Di waktu kalian masih ada kesempatan untuk belajar, kalian tetap timba ilmu sampai bagaimana kalian itu mendapatkan ilmu tersebut. Dan terus kemudian
mulailah belajar dengan kondisi alam apa yang dibutuhkan, sehingga kalian itu bisa menggerakkan suatu usaha yang baru yang menjanjikan untuk kalian, agar supaya kalian bisa melanjutkan sebagai orang yang mandiri, tidak bergantung kepada orang lain. Semangat untuk belajarnya di SMP, semoga menjadi sukses selalu. Oke, terima kasih Kak atas waktunya. Kami mau undurkan diri terlebih dahulu. Terima kasih sudah berkunjung ke rumah kakak ya. Nanti hati-hati di jalan. Kalau ada banyak salahnya dari kami, minta maaf ya. Tiga. Hati-hati di jalan.